فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita membaca penjelasan dari kalam beberapa a'imah yang dinukilkan di sini tentang syarat diterimanya seorang perawi. Nah, perawi yang maqbul yaitu yang thiqah dan dhabit. Nah, kemudian memiliki adalah. Juga kemarin dikatakan wa an yakuna ma'a dzalika mutayaqqidzan ghairu mughaffal. Seseorang itu memiliki kepekaan, tidak mudah ditipu. Nah, juga tidak lalai dengan apa yang diriwayatkan. Dan kemarin berhubungan dengan masalah penyampaian hadis dengan makna dan dengan lafadznya. Mana yang dipersyaratkan dengan kuat untuk seorang betul-betul paham makna hadis ketika meriwayatkan dengan apa? Ketika meriwayatkan secara makna syaratnya apa? Harus paham makna hadis tersebut. Yang kedua, ada dua syarat kemarin bagi seorang yang meriwayatkan secara makna. Adapun kalau meriwayatkan secara lafaz jelas yang penting dia hafal ya tidak. Kalau meriwayatkan secara makna dia harus betul-betul paham makna hadis itu dan apa? Mampu menyampaikan hadis tersebut dengan lafaz yang benar. Taib. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka riwayatnya ditolak. Taib. Sekarang berhubungan dengan perkara khanifillah yang suatu adalah perawi bisa ditetapkan. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa tathbutu adalatur rawi bi ijtihadihi bil khairi wa thana'il jamil alayhi aw bi ta'dilil a'immati aw itsnaini minhum lah aw wahidin 'ala sahih walau bi riwayatihi anhu fi qaulin. Yaitu suatu adalah perawi ikhwan fillah bisa sabit dengan beberapa hal. Yang pertama, bijtihadihi bil khair wa tsana'il jamil alaih. Dengan masyhurnya perawi tersebut dengan kebaikan dan pujian yang bagus atasnya. Kita baca ta'liq bahwa bal khatibu fil kifayah babun fi anna al muhaddits al masyhura bil adalati wat thiqati wal amanati la yahtaju ila tazkiyatil mu'addil. Perhatikan bahwasanya muhaddits yang masyhur, ahli hadis yang masyhur dengan adalah, dikenal dengan kesalehan dia. Karena adalah sifat yang kembali ke apa? Ke batin, ya tidak. Kemudian kalau thiqah kembali ke zahir dia, yaitu dia memang seorang yang terpercaya dalam menyampaikan. Wal amanah, dan dikenal dengan keamanahan. Maka yang seperti ini tidak butuh tazkiyah dari seorang mu'addil, seorang yang memberikan ta'dil kepadanya. Mithalu dzalika anna Malik bin Anas wa Sufyan ats-Tsauri wa Sufyan bin Uyainah wa Syu'bah bin al-Hajjaj
wa Aba Amr al-Auza'i wal Laits bin Sa'id wa Hammad bin Zaid. Na'am, wa Abdullah bin Mubarak wa Yahya bin Sa'id al-Qattan wa Abdurrahman bin Mahdi wa Waqi' bin al-Jarrah wa Yazid bin Harun wa Affan bin Muslim wa Ahmad bin Hanbal wa Ali bin al-Madini wa Yahya bin Ma'in wa man jara majrahum fi nabahatil dzikri wa istiqamatil amri wal ijtihari bis sinqi wal basirati wal fahmi la yus'alu an adalatihim. Taib. Jadi seorang yang masyhur dengan adalah dan thiqah serta amanah tidak butuh lagi dicarikan apa? Nah, tazkiyah kan. Disebutkan ini deretan para a'immah. Ketika kita tanya, nah, ada riwayat Malik bin Anas. Nah, mahalu. Nah, ini nah jelas, enggak perlu ditanya siapa yang mentakdil Malik bin Anas. Enggak butuh lagi orang yang apa? Mentazkiyah beliau karena sudah sangat masyhur dengan ketikohan dan amanah. Paham? Ini maksudnya. Nah, siapa saja yang sejalan atau yang seperti mereka ikhwanifillah yang disebutkan dari a'immah ini. Nah, dari sisi apa? Nah, penyebutan yang bagus. Nah, mereka disebut dengan sebutan yang tidak ada celaan padanya. Kemudian juga perkaranya istiqamah dan masyhur dengan kejujuran serta dengan ilmu dan pemahaman, maka tidak ditanya tentang adalahnya. Lalu siapa yang ditanya tentang adalahnya? Wa inna ma yus'alu an adalati man kana fi idadil majhulin. Hanyalah ditanya tentang adalahnya orang-orang yang masuk dalam apa? Deretan majhulin. Orang-orang yang majhul. Au ashkala amruhu 'ala talibin, atau perkaranya rancu atas orang-orang yang sedang mencari ilmu. Tsumma dzakara bi isnadihi an Ahmad bin Hanbal annahu su'ila an Ishaq bin Rahawayh faqala mithlu Ishaq la yus'alu anhu. Perhatikan. Nah, kemudian Al-Khatib apa? Baik. Kemudian menyebutkan dengan sanadnya dari Ahmad bin Hanbal bahwasanya dia ditanya tentang Ishaq bin Rahawayh. Baik, maka Imam Ahmad mengatakan betul Ishaq sallallahu anhu. Di sini konteksnya apa? Istifham ingkar. Mithlu Ishaq yus'alu anhu, apakah seperti Ishaq ditanyakan? Nah, berarti maknanya sama seperti itu. Maknanya apa? Seperti Ishaq itu tidak perlu ditanyakan maksudnya. Kenapa? Karena Ishaq indana imamun min a'immatil muslimin. Ishaq di sisi kami adalah imam dari imam-imam kaum muslimin. Sehingga tidak perlu bertanya tentang apa derajat Ishaq ibn Rahawayh. Nah, Tsumma asnada Al-Hamdan ibn Sahlin. Nah, Al-Hamdan ibn Sahlin qala sa'altu Yahya ibn Ma'in 'anil kitabati 'an Abi Ubaid was sama'i minhu. Nah, Hamdan bin Sahl mengatakan aku bertanya kepada Yahya bin Ma'in. Gelarnya apa Yahya bin Ma'in? Imamul Jarh wa Ta'dil. Nah, ditanyakan kepada beliau ini tentang apa? Menulis hadis dari Ubaid. Nah, dan mendengarkan darinya. Abi Ubaid, dari Abi Ubaid. Baik. Maka Yahya bin Ma'in mengatakan mithli yus'alu an Abi Ubaid. Orang seperti kau ditanya tentang Abi Ubaid, maksudnya apa? Abi Ubaid itu lebih utama. Aku tidak perlu ditanya tentang beliau. Nah, Abu Ubaid yus'alu anin nas. Abu Ubaid lah yang ditanya tentang keadaan manusia, bukan manusia ditanya tentang keadaannya. Kenapa? Imam. Nah, imam. Dan ini kalimat yang seperti ini ikhwanifillah mencapai derajat tinggi dalam ta'dil hakikatnya. Ya tidak. Seperti itu, mencapai apa? Derajat yang sangat tinggi dalam ta'dil perkataan dua imam ini, Imam Ahmad maupun Yahya bin Ma'in. Tsumma dzakara qaul al-Qadhi Abi Bakar Muhammad bin Tayyib al-Baqilani
Qala wa syahidu wal mukhbiru innama yahtajani ila tazkiyah mata lam yakuna masyhuril adalati waridha. Nah, saksi dan orang yang memberikan kabar hanyalah mereka berdua membutuhkan tazkiyah kapan saja keduanya tidak dikenal dengan adalah dan tidak dikenal dengan keridhaan. Dalam artian orang yang menerima kabar itu tidak mengenalnya. Apakah dia seorang yang jalannya diridhoi atau tidak. Wa kana amruha mushkilan multabisan. Wa kana amruhuma mushkilan multabisan wa mujawwazan fihi al-adalah wa ghairiha. Dan adalah perkara keduanya ikhwanifillah perkara yang muskil, masih multabis atau tidak apa-apa karena dia lazim. Muskil dan perkaranya masih masih ada kerancuan, masih belum tahu apakah diterima atau tidak khabar dari orang tersebut. Taib. Wa mujawwazan fihi al-adalatu wa ghairuha. Dan diperbolehkan padanya ada adalah dan selainnya. Maksudnya apa? Dia masih bisa ada kemungkinan seorang yang adil, kemungkinan bukan seorang yang ada adalahnya, pendusta dan seterusnya. Maka ini penting kaidah ikhwanifillah, kalau memang tidak kenal ya butuh cek. Cek dengan betul. Karena ada dua kemungkinan ketika menerima khabar dari orang yang tidak kita ketahui adalahnya. Wa dalilu ala dzalika anna al-ilma bi dhuhuri sitrihima wa ijtihadi adalatihima aqwa fin nufusi min ta'dili wahidin wa thnaini yajuzu alaihima al-kadhibu wal muhabatu fi ta'dili. Perhatikan. Dan dalil atas yang demikian itu maksudnya apa? Wa dalil ala dzalik yang dimaksud apa ini apa Zain? Wa dalilu ala dzalik ini kembali ke masalah utama kita, yaitu apa? Wa dalil kalau seorang yang masyhur dengan adalah, masyhur dengan kesikohan, masyhur dengan amanah, tidak perlu tazkiyah. Paham? Kalau yang sudah masyhur dengan adalah dan thiqah tidak perlu tazkiyah lagi. Kenapa? Annal ilma bi dhuhuri sitrihima wa ijtihadi adalatihima aqwa fin nufus. Bahwasanya pengetahuan tentang nampaknya sitr dia, yaitu seorang yang yang awalnya tertutup kemudian nampak jelas keadaannya, maksudnya ini. Paham? Ya, maksudnya jelasnya perkara seseorang dan masyhurnya keadilannya itu lebih kuat di jiwa dibandingkan minta dini wahidin wa thnaini yajuzu alaihim al-kadhib wal muhabati fi ta'dili. Jadi kemasyhuran seorang imam ikhwanillah. Kemasyhuran dan nampaknya keadaan seseorang di kalangan umum itu lebih kuat di jiwa daripada ta'dil dari satu orang atau dua orang yang mungkin saja dia dusta atau mentakdil tapi karena karena muhabah. Maksud muhabah itu yaitu dia mentakdil cuman gara-gara ndak enak bahasanya. Dalam artian karena orang ini punya pengaruh besar ataukah punya jasa ke kita, akhirnya mau menjarah pun tidak berani. Akhirnya takdil saja. Senggan atau sungkan. Dikarenakan segan atau karena sungkan, akhirnya mentakdil. Padahal paham dia itu tidak kuat-kuat kan di hafalannya.
atau dia itu tidak amanah dan seterusnya. Bisa enggak? Bisa. Karena yang mentakdil cuma satu atau dua orangnya tidak. Tapi kalau dikenal masyhur, ini perawi ini masyhur, imam, ini sudah tidak butuh tazkiyah lagi ya kan? Karena kemasyhuran ini lebih kuat daripada takdil. Itu maksudnya. Dan ini jelas kita para penuntut ilmu awal saja ketika mendengar kalam Imam Malik, Imam Ahmad, Syafi'i, Tayyib, kemudian Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Sa'id Al-Qattani, itu mereka a'immah. Berita mereka berita yang diterima. Cuman tinggal dilihat sanad sampai ke imam tersebut. Paham? Terkadang sanad yang sampai ke Imam Ahmad ini yang lemah. Baik. Min ta'dili wahidin wa itsnaini yajuzu 'alaihim al-kadhibu wal muhabatu fi ta'dili wa aghradun da'iyatun lahuma ila wasfihi bi ghairi sifati, dan tujuan-tujuan yang mendorong kedua orang tersebut, yaitu orang yang mentakdil tadi, untuk mensifati dengan selain sifatnya. Ada tujuan yang jelek, tujuan yang tidak amanah, yang seharusnya dijelaskan kejelekannya, kelemahannya, tapi karena ada tujuan tertentu, akhirnya dia mensifati dengan sifat yang tidak benar. Tahu dia sebenarnya bukan alim, tapi karena lagi menguatkan atau lagi butuh dana, al-allamah, al-mukarram, dan seterusnya. Padahal paham dia ilmunya rendah. Dan ini banyak sekali pada zaman sekarang, alhamdulillah, digunakan oleh kalangan hizbiyun. Kalau lagi senang ya seakan-akan Syekhul Islam, dalam pengumuman pamflet seakan-akan Syekhul Islam. Tapi kalau nanti sudah tidak cocok, seakan-akan tidak ada ilmunya sama sekali. Menunjukkan tidak insaf. Seorang kalau munsif, ikhwanifillah, ketika senang maupun ketika benci sama hukumnya. Ini penting. Seorang kalau munsif, dia insaf, walaupun ada masalah, fulan demikian. Baik itu berupa pujian atau celaan. Wa biruju' ila nufusi ya'lamu anna dhuhura dhalika fi halihi aqwa fi nafsi min tazkiyatil mu'addil lahuma. Dan dengan kembali kepada jiwa-jiwa ini, akan diketahui bahwasanya nampaknya yang demikian itu pada kondisi orang yang masyhur tadi itu lebih kuat di jiwa daripada tazkiyah dari seorang mu'addil. Baik, kalau seorang huma ini kembali kepada apa tadi yang di depan, syahid dan mukhbir, ya. Syahid dan mukhbir yang tidak butuh kepada tazkiyah dikarenakan sudah masyhur adalahnya. Taib, sehingga masyhurnya adalah itu lebih kuat di jiwa daripada takdil satu atau dua orang. Demikian pula ketika mengembalikan ke jiwa, tahu bahwasanya nampaknya demikian itu lebih kuat daripada tazkiyah dari seorang mu'addil kepada keduanya. Fasahha bidzalika ma qulna, maka dengan ini benarlah apa yang kami katakan. Wa yadullu ala dzalika aidan anna nihayata hali tazkiyatil adl an yablugha mablagha dhuhuri sitrih. Dan yang menunjukkan atas yang demikian itu juga bahwasanya akhir dari apa? Kondisi tazkiyah, tazkiyatul adl, tazkiyah seorang yang adil, yaitu apa? Untuk mencapai kondisi apa? Tersingkapnya sitr. Karena kita mencari ikhwanifillah pekalam para imam, apakah itu jarh ataupun ta'dil, untuk apa? Untuk membuka sitr yang menutupi seseorang.
Makanya seseorang kalau yang enggak ada jarah, enggak ada ta'dil padanya dinamakan masturul hal. Keadaannya tertutup, enggak tahu ini. Nah, fulan ibnu fulan. Nah, keadaannya bagaimana? Mastur, enggak tahu. Tapi ketika dia masyhur, maka apa? Sitar ini sudah apa? Sudah nampak jelas. Ini enggak ya Ja'far ya? Sitarnya jelas enggak? Enggak ya? Nah, sitarnya jelas nampak dengan kemasyhuran. Jadi terbuka, ya terbuka keadaannya. Adapun kalau tidak ada yang menjelaskan, tidak ada ta'dil atau tidak ada jarah, maka dia masih mastur. Nah, kalau seorang masyhur, maka jelas nampak sekali kondisi dia, tidak butuh lagi ta'dil. Wa hiya la tablughu dzalika abadan. Naam. Fa idza dhahara dzalika famal hajatu ila ta'dil. Naam. Apabila sudah nampak kondisi seseorang, maka tidak butuh lagi kepada ta'dil karena sudah masyhur. Untuk apa ta'dil lagi? Ini maksudnya. Paham? Jadi kita mencari ta'dil dari seorang untuk apa? Menyingkap kondisi dia. Kalau kondisi seorang sudah masyhur, maka tidak butuh lagi ta'dil. Ini logikanya. Thumma asnada al-khatibu 'anil Walid bin Muslim qala Ibnu Jabir la yu'khadul ilmu illa mimman syahida lahu bit talab. Illa mimman syuhida lahu bit talab. Kemudian Al-Khatib meriwayatkan dengan sanadnya dari Walid ibn Muslim. Qala Ibnu Jabir la yu'khadul ilmu illa mimman syahida lahu bit talab. Ini penting. Ilmu itu tidak diambil kecuali dari orang-orang yang dipersaksikan bahwasanya dia penuntut ilmu. Sehingga dari sini kita ketahui alhamdulillah kita tidak mengambil ilmu ketika ingin mulazamah, tidak mengambil ilmu dari apa? Dari mereka-mereka yang hanya mengambil dari internet, mengambil dari baca sendiri. Tapi kalau mengambil kebenaran ya kan, kebenaran kalau sampaikan ya diambil dari siapa saja. Tapi kalau kita kemudian duduk bersikuh menuntut ilmu, ini tidak diambil kecuali dari dari orang-orang yang betul-betul disaksikan dia seorang yang penuntut ilmu. Ini penting. La yu'khadul ilmu illa mimman syuhida lahu bit talab. Qala Abu Zur'ah, fasami'tu Aba Mushir yaqul illa jalisal alimi fa inna dzalika talabuh. Abu Zur'ah mengatakan, aku mendengar Abu Mushir mengatakan, kecuali orang yang duduk-duduk bersama seorang alim, karena yang demikian itu adalah talab dia, yaitu cara menuntut ilmu dia dengan mendekat kepada seorang alim. Qala al-Khatib, arada Abu Mushir bihadzal qawli anna man 'urifat mujalasatuhu lil ulama wa akhdhuhu anhum aghna dhuhuru dzalika min amrihi an yus'ala an halihi wallahu a'lam. Kemudian al-Khatib mengatakan, yang dimaksud dengan Abu Mushir dengan perkataan ini bahwasanya seorang yang diketahui duduk-duduk bersama ulama dan mengambil dari mereka, maka ini cukup. Nampaknya hal tersebut dari perkara dia dari ditanya tentang keadaannya, yaitu kalau ketika dia dikenal mujalasah dengan ulama cukup. Bahwasanya dia seorang yang penuntut ilmu. Itu maksudnya. Jadi ini yang merupakan perkara paling tinggi ikhwanifillah, di mana adalah seseorang itu thabit, yaitu Ijtihadihi bil khair wa tsana'il jamil alaih. Mencapai peringkat paling atas. Makanya yang menduduki kondisi ini siapa? Para a'immah, ya tidak, para a'immah yang disebutkan tadi. Baik.
sehingga tidak butuh lagi ta'dil dari seseorang. Kenapa? Karena masyhur dengan kebaikan, masyhur dengan amanah, masyhur dengan kesiqahan dia. Baik, kita ambil poin pertama ini dulu, dipahami dengan baik. Dan asal yang disebutkan di sini bagus, akhwanillah. Nah, di zaman sekarang seseorang tidak punya patokan dalam mengambil ilmu. Nah, mengambil ilmu dari siapa saja, mengambil ilmu asal-asalan ini prinsip atau metode yang tidak benar. Nah, bihadza walhamdulillah.